Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan besar atas kita, anugerah Tuhan sungguh nyata, bahkan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh ajaib bagi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebesaran kasih Tuhan. Betapa dahsyat Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan kita bersatu hati berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Kami nikmati lagi pagi ini. Kembali kami ada dalam hadirat Tuhan. Walaupun kami mungkin berjauhan satu dengan yang lain, kami mungkin berada di daerah-daerah yang berbeda-beda dalam waktu dan tempat yang berbeda, tapi kami percaya kami semua telah disatukan oleh kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama beribadah, kami bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, Bapa kami yang besar, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan kami, untuk kami ada di hadirat Tuhan, untuk kami melayani Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, hingga kami boleh menikmati akan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dari awal sekali lagi katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, dan Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah Kau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau besar dan ajaib. Haleluya, tak terpanjang setiap Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, tiada yang lain di hidupku. Walau dunia semua bergoncang, hari-hari ini dunia semakin bergelora, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang berkuasa, Allah yang tetap sama dulu sekarang selama-lamanya. Kasih dan kuasa tetap sama Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita membesarkan nama Tuhan karena Dia yang layak dipuji. Kekalah kuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Aman kalau kita berlindung dalam naungan Tuhan, karena Dia Allah bagi kita, Dia di pihak kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya.
layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terbukti kuasanya, kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, karena kita punya Allah namanya Yesus. Dia Allah yang perkasa dan layak kita puji dan kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah, kasih dan kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah tetap sama. Pertolongan yang telah kita alami di waktu-waktu yang lampau, kita percaya hari ini maupun hari besok tetap Tuhan akan nyatakan penyertaannya, pemeliharaannya, bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, karena Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya tidak pernah berubah, janjinya sudah terbukti, ya dan amin. Segala firman-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih kuasa-Nya tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih kuasa-Nya tak berubah di setiap zaman. Ku serahkan semua, setiap persoalan hidupku, karena ku percaya janji-Mu. Engkau tetap sama, Engkau tetap sama. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih kuasa-Mu tak berubah di setiap zaman.
serahkan semua persoalan hidupku. Ku serahkan semua setiap persoalan hidupku, karena ku percaya janjimu, Engkau tetap sama. Karena ku percaya janjimu, Engkau tetap sama. Karena ku percaya janjimu, Engkau tetap sama. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami tidak pernah dan tidak harus ragu akan janji-janji-Mu, Tuhan. Karena kami percaya setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semua persoalan hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari besok, karena kami percaya hari besok ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau menjadikan hidup kami berarti bersama-sama dengan Tuhan. Siapkan hati kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan tanah hati kami yang baik, agar benih-benih firman Tuhan dapat tertanam dalam setiap tanah hati kami yang baik, dan firman Allah itu boleh berakar kuat, boleh menghasilkan buah, dan boleh juga Tuhan bertumbuh subur, dan buah-buah yang baik akan kami nikmati, maupun juga orang-orang di sekitar kami akan menikmati. Ada buah roh yang akan keluar terpancar dari kehidupan kami. Hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan suara Injil kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan hari ini adalah jawaban Tuhan atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkaulah jawaban kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk lawatan-Mu. Terima kasih karena kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat Tuhan. Dan kami siapkan hati kami saat ini untuk dengar firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini tanggal 2 September 2024, dan kita senantiasa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari lepas hari Tuhan selalu ada bersama. Dia Immanuel menyertai kita sampai seterusnya dan selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan saya sampaikan dengan tema melangkah dengan doa. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang melangkah dengan iman, dan hari ini kita belajar tentang melangkah dengan doa. Setiap kita yang percaya, ketika melakukan segala sesuatu, kita harus awali dengan doa. Dalam prosesnya juga kita harus menyertakan doa. Dan di akhirnya juga kita harus mengakhiri dengan doa. Doa pengucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati serta melancarkan dalam segala proses yang kita lalui. Setiap kita perlu berdoa, saudara. Doa adalah hal yang penting yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa doa, kita kekurangan senjata. Doa adalah senjata yang diberikan Tuhan untuk kita pakai dalam perjalanan kehidupan ini. Nats Alkitab pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian
pasal 24 ayat 11 sampai 15. Saudara bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Kejadian 24 ayat 11 sampai 15. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang mengalami mabuk laut ketika dia melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Di atas kapal laut itu ketika dia merasakan mabuk laut, merasa pusing, ia menginginkan untuk memakan buah jeruk. Tapi di situ tidak ada jeruk. Dan ia begitu sangat menginginkan sampai-sampai ia berdoa. Dia berdoa, Tuhan, berikanlah aku jeruk. Ketika dia sedang duduk di kursi di bagian dek kapal, ibu ini tertidur dengan kedua telapak tangannya dalam posisi yang terbuka. Ada seorang agnostik yang lewat di situ dan melihat ibu ini. Orang agnostik ini tidak percaya Tuhan. Dan saat itu ia membawa 2 buah jeruk. Ketika melihat ibu ini tertidur dengan telapak tangan yang terbuka, dia ingin mengerjai ibu ini dengan menaruh 2 jeruk itu pada kedua telapak tangan ibu ini. Maksudnya adalah supaya ibu itu kaget pada saat dia bangun. Jadi ditaruhnyalah 2 buah jeruk itu di atas kedua telapak tangan ibu ini. Orang yang agnostik ini kemudian memperhatikan dari jauh. Tiba-tiba sang ibu ini bangun dan dia kaget melihat ada jeruk di tangannya. Dia melompat-lompat dan begitu gembira. Dia bersorak-sorai. Dia bersyukur kepada Tuhan. Sang agnostik ini datang mendekat dan bertanya, ada apa ibu? Kenapa ibu begitu gembira? Ibu ini mengatakan bahwa ia sangat-sangat menginginkan untuk memakan jeruk. Dan sebelum tertidur ia berdoa minta jeruk kepada Tuhan. Dan saat ini dia mendapatkan jeruk yang ia percaya dikirim oleh Tuhan. Doanya dikabulkan Tuhan melalui seorang agnostik yang tidak percaya. Pada saat itu juga saudara, orang yang agnostik itu yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan lewat apa yang terjadi pada ibu ini. Setiap doa kita saudara didengar dan dijawab oleh Tuhan. Meskipun kadangkala jawabannya itu butuh waktu, tapi Tuhan tahu waktu mana yang terbaik buat kita. Adalah penting sekali untuk kita untuk melangkah dengan doa. Apapun yang kita mau lakukan, kita perlu selalu berdoa, meminta pertolongan dan perkenanan Tuhan, serta berkat-Nya atas kita. Kembali kita perhatikan Kejadian 24 ayat 11-15 ini. Hamba dari Abraham disuruh oleh Abraham untuk mencarikan pasangan hidup buat anak Abraham yang bernama Ishak. Dan hambanya ini disuruh oleh Abraham untuk pergi mencari di tempat yang jauh, bukan di tempat yang dekat, tapi di tempat di mana sanak keluarga Abraham berada. Pada saat itu belum ada GPS, belum ada Waze, Google Map, atau aplikasi peta semacam itu. Jadi tugas ini adalah tugas yang cukup sulit.
Belum lagi nanti ketika dia sudah mencapai tujuan di mana sanak keluarga Abraham berada. Hamba Abraham ini masih harus mencari siapa pasangan hidup buat Ishak anak Abraham. Misi pencarian pasangan hidup buat Ishak yang dijalani oleh hamba dari Abraham ini merupakan misi yang cukup sulit. Sebuah misi yang tidak mudah. Tapi kalau secara dunia kelihatannya bisa dipermudah. Apalagi hamba Abraham membawa banyak perhiasan untuk pasangan hidup dari Ishak. Abraham telah memperlengkapi hambanya itu dengan berbagai barang yang mahal untuk diberikan kepada calon pasangan hidup dari Ishak. Dengan berbagai materi yang berkilauan itu dan mahal, hamba dari Abraham ini sebenarnya bisa memakai caranya sendiri. Dia bisa memakai cara-cara kedagingan untuk mendapatkan jodoh buat Ishak. Ia tidak perlu jauh-jauh pergi ke lokasi yang jaraknya ratusan kilometer. Ia bisa saja dengan begitu gampang mencari wanita-wanita di sekitar lokasi di mana Abraham berada dan berpura-pura sudah pergi ke tempat yang jauh, ke tempat sanak keluarga Abraham. Tapi itu tidak dilakukan oleh hamba dari Abraham ini. Ia setia, berintegritas dan bertanggung jawab pada apa yang ditugaskan kepadanya. Ia tidak mengambil jalan yang mudah, tapi ia mengambil jalan yang sulit dan jalan yang dikenan oleh Tuhan. Ketika hamba dari Abraham ini tiba di tempat di mana lokasi sanak keluarga Abraham berada, di situ ia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk siapa wanita, siapa perempuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi pasangan hidup dari Ishak, anak Abraham itu. Dia berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Dia meminta tanda kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan tanda baginya. Bukanlah hal yang dilarang kalau kita meminta tanda. Kita boleh meminta tanda kepada Tuhan ketika kita berdoa memohon suatu petunjuk kepadanya. Kita bisa meminta tanda supaya kita mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Tapi meminta tanda tidak harus selalu menjadi kebiasaan kita, saudara. Kita harus melangkah dalam iman dan dalam pengandalan akan Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, saudara, dan kita belajar dari hamba dari Abraham ini bahwa ia melangkah dengan doa. Doa menjadi senjatanya, menjadi sarananya untuk mengalami kesuksesan dalam pencarian pasangan hidup bagi Ishak. Perjalanannya berhasil karena ia berdoa dan karena Tuhan menjawab apa yang ia doakan. Firman Tuhan berbicara kepada kita untuk kita juga berlaku demikian, saudara, yaitu melangkah dengan doa. Ada 3 arti melangkah dengan doa. Melangkah dengan doa berarti yang pertama, kita mengakui atau menyadari keterbatasan kita. Hamba dari Abraham ini sadar akan keterbatasannya. Dia sadar, dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Dia terbatas dalam pengertian, terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam hikmat, terbatas dalam menilai seseorang. Dan itu sebabnya ia meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita pun harusnya demikian, saudara. Kita harus sadar akan keterbatasan kita. Kita adalah manusia yang terbatas. Dalam Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyatakan bahwa dirinya adalah debu dan abu. Kita ini tidak berarti, saudara, tanpa Tuhan. Apalah artinya diri kita ini? Kita hanyalah ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta kita. Jangan kita bermegah ataupun sombong dengan kepandaian kita. Jangan merasa diri kita bisa segala-galanya. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita punya cita-cita, punya jadwal-jadwal di depan, kita mau planning segala hal yang di masa depan kita harus berdoa, saudara. Jangan merasa bahwa kekuasaan itu ada dalam diri kita. Dalam Yeremia 10 ayat 23, di situ dikatakan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa
untuk menetapkan langkahnya. Kita mungkin orang yang hebat secara akademis, mungkin kita cum laude, atau mungkin kita punya kekuatan secara jasmani yang begitu luar biasa. Mungkin penampilan fisik kita begitu memukau. Mungkin kita punya karisma yang sangat mengagumkan. Mungkin kita punya jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Mungkin kita punya perusahaan yang hebat dalam penghasilan. Mungkin kita punya karyawan ribuan orang. Tapi ingat saudara, kita adalah manusia yang terbatas. Dan itu sebabnya dalam segala sesuatu kita perlu melangkah dengan doa. Tuhan senang kalau kita rendah hati dan tidak sombong. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan, sedangkan orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Kalau kita menyadari keterbatasan kita, itu tandanya bahwa kita rendah hati. Dan sebagai tanda kerendahan hati kita, maka kita berdoa kepada Tuhan. Hal yang kedua, arti dari melangkah dengan doa adalah bahwa kita mengakui Tuhan punya kuasa dan maha kuasa atas segala-galanya. Hamba dari Abraham ini berdoa karena ia menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang membentuk alam semesta dan juga yang menjadikan manusia. Tuhan itu punya kuasa. Tuhan punya kedaulatan atas segala-galanya. Dan itu sebabnya saudara, hamba Abraham ini berdoa. Sikap dari hamba Abraham hendaknya juga menjadi sikap kita. Bahwa kita mengakui Tuhan, Allah kita adalah Tuhan yang punya kuasa dan yang maha kuasa, yang maha berdaulat atas segala-galanya. Dalam Yeremia 32 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi ini dengan kekuatannya yang besar dan dengan lengannya yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 26, di situ Tuhan Yesus katakan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semua dapat dilakukan olehnya. Sebab dia adalah Sang Firman. Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita perlu mengakui bahwa Tuhan punya kuasa saudara. Dan karena itu kita perlu berdoa. Kita berdoa terkoneksi kepada kuasa yang tidak terbatas. Ketika anak kami yang pertama berumur 2 bulan, dia mengalami muntaber yang cukup parah. Kami sudah ke dokter, sudah memberinya obat, tapi pada saat itu keadaannya tidak membaik. Berat badannya turun drastis, dan dia menjadi sangat kurus sekali. Sudah 2 minggu, dia mengalami muntaber setiap hari saudara. Pada saat itu saya dan istri mengalami kekhawatiran akan kondisi anak kami. Ketika itu muntaber sedang mewabah saudara. Dan saat itu saya dan istri mengambil sikap untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang kami sudah berdoa juga sebelumnya. Tapi di satu titik itu saudara, saya dan istri merasakan keterbatasan kami. Kami akui akan ketidakmampuan kami. Dan kami sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Di situ kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan atas anak kami. Dan ajaibnya saudara, besoknya anak kami berhenti dari muntaber. Dia tidak sakit lagi. Kuasa Tuhan sudah menjamah dia dan menyembuhkan dia. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya apapun masalah persoalan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, arti melangkah dalam doa adalah bahwa kita berjalan dalam kuasa-Nya. Kalau kita berdoa, maka itu berarti kita melangkah dalam kuasa Tuhan. Hamba Abraham tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri,
tapi dia berjalan dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Perjalanan dia dengan kekuatan kuasa Tuhan sudah dimulai ketika dia melangkah pergi keluar dari tempat di mana Abraham tinggal. Ketika itu di padang gurun, dia melangkah menaiki unta, dan perjalanannya itu disertai oleh kuasa Tuhan karena doa dari Abraham dan karena doa dari hamba Abraham ini. Ketika ia sampai di kota di mana sanak saudara Abraham berada, di situ dia berdoa, dan saat dia berdoa itulah dia berjalan dalam kuasa Tuhan. Dalam Markus pasal 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, agar kita percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan sudah kita terima, maka itu diberikan kepada kita. Dan dalam Yakobus 5 ayat 16b di situ dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang-orang benar karena sudah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Dan karena itu kalau kita berdoa, maka doa kita sebagai orang benar itu besar kuasanya. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mengundang kuasa Allah yang tidak terbatas itu masuk dalam kehidupan kita. Kita mengundang kuasa Allah bekerja dalam proses yang sedang kita alami. Itu sebabnya saudara kita perlu berdoa, berdoa dan berdoa. Jangan lupakan doa dalam hidup kita. Dalam pelayanan kami di Kota Praha, kami mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk mengerjakan pelayanan. Suatu kali ada pasangan suami istri yang datang beribadah di tempat di mana kami melayani di Kota Praha. Mereka berdua tinggal di Belanda. Dan setelah ibadah, kami ngobrol, ternyata suami istri ini sudah 13 tahun tidak punya anak. Mereka sudah mencoba dengan berbagai cara, tapi belum mendapatkan anak. Pada saat itu, dalam hati saya ada dorongan untuk berdoa buat mereka. Dan saya pun berdoa. Kami berdoa bersama-sama untuk pasangan suami istri ini, agar Tuhan memberikan kepada mereka anak dalam rumah tangga mereka. Setelah itu mereka pulang, dan beberapa bulan kemudian saya mendengar bahwa sang istri sudah mengandung. Dan beberapa bulan kemudian, sang istri dari pasangan ini sudah melahirkan. Semuanya itu terjadi karena kuasa doa. Itu sebabnya saudara kita perlu selalu berdoa dalam segala hal. Berdoa untuk studimu, berdoa untuk pekerjaanmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk gereja, berdoa untuk apapun yang Tuhan taruhkan sebagai beban dalam hati kita untuk kita doakan. Berdoa juga untuk diri kita masing-masing secara pribadi. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Mari renungkan saudara, apakah kita sadar akan keterbatasan kita? Ataukah kita merasa diri kita mampu melakukan segalanya, dan itu menyebabkan kita tidak mau berdoa? Mari sadari kita ini terbatas. Adakah kita mengakui bahwa Tuhan lebih berkuasa dan maha kuasa? Mungkin ada hal-hal yang membuat saudara merasa, oh Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak mampu. Mari jangan biarkan pikiran-pikiran semacam itu menguasai hati dan pikiran saudara. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini, tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang maha kuasa dan yang mampu melakukan segala perkara. Orang lain mungkin tidak percaya, tapi biarlah diri kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan maha kuasa. Maukah saudara berjalan dalam kekuatan saudara sendiri yang terbatas, atau berjalan dalam kuasa Tuhan yang tidak terbatas? Kalau saudara mau, kalau saudara ingin mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang ajaib dari Tuhan, kalau saudara ingin mengalami keberkatan Tuhan, berdoalah, melangkahlah dalam doa. Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi, Dia peduli, dan Dia akan melimpahkan kasih setia dan berkat-Nya kepada setiap kita yang tekun berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang meneguhkan hati kami, kembali mengingatkan kami untuk setia berdoa kepadamu. Karena kami ini terbatas, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Pikiran dan pengetahuan kami terbatas, kami tidak bisa memiliki hikmat seperti-Mu. Pengetahuan kami tidak sempurna, kekuasaan kami sangatlah terbatas. Kami akui Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Di tangan-Mu lah kekuatan, di tangan-Mu lah ya Tuhan kuasa. Karena itu kami mau tunduk, berserah kepadamu, kami mau mohon pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu. Ampuni kami kalau kami jarang berdoa, bahkan tidak pernah berdoa karena kurang iman, karena tidak percaya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berjalan dalam kuat kuasa-Mu. Kami tidak mau berjalan dengan kekuatan kami sendiri yang terbatas, tapi kami mau berjalan dan melangkah dengan kekuatan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dengan doa, terus mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan roti perjamuan dan cawan perjamuan untuk kita sama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Kami berdoa saat ini Tuhan agar Tuhan menguduskan roti dan cawan perjamuan ini yang ada di tempat di mana kami masing-masing berada. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Urapi Tuhan supaya menjadi berkat bagi kami semua. Dan kuduskan kami semua pribadi lepas pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami, darah-Mu yang tercurah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan, untuk karya salib-Mu yang menyelamatkan kami dan yang memberikan kepada kami kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk menghargai kasih karunia-Mu dan hidup selalu menuruti kehendak-Mu, setia dan mengasihi-Mu selalu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa kami, berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi semua pemimpin kami, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri yang ada, juga semua anggota legislatif dan juga yudikatif, selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa kami, agar roh-Mu dicurahkan, dan setiap orang di bangsa kami mengenal Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan
dan lawatan Tuhan curahkan, sehingga semua orang mengenal Tuhan dan percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan serta kehidupan kekal. Saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin itu anggota keluarga kami, sahabat kami atau siapapun, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menyempurnakan setiap tubuh kami yang lemah, yang sakit, yang terganggu. Kuasa darah-Mu menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam persoalan, dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dan berbagai masalah lainnya, agar Tuhan melawat, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Mujizat-Mu terjadi atas kami. Yang sedang terganggu secara kejiwaan, secara mental mengalami kecemasan, sedang susah, sedang khawatir, dipenuhi ketakutan. Kami berdoa saat ini, kuasa Tuhan melawat, memulihkan, dan menggantikan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dengan sukacita, iman, keberanian, dan pengharapan. Kami semua diberi kemenangan oleh Tuhan, karena kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, menaungi kami, melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati kami di sepanjang hari-hari ke depan, sepanjang pekan yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan menolong kami, menjadikan kami berhasil, sehingga kehidupan kami menjadi berkat kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita masing-masing secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani hari-hari ke depan dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama selanjutnya. Haleluya.